Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita yang lalu membahas tentang pengertian buku fiksi dan pengertian buku non-fiksi, serta bagaimana cara menentukan informasi dengan menggunakan indeks buku. Baiklah anak-anak, kali ini pembelajaran lanjutan kita tentang buku fiksi dan non-fiksi adalah bagaimana menentukan unsur-unsur di dalam buku fiksi dan buku non-fiksi, serta bagaimana langkah-langkah menanggapi buku fiksi dan buku non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini antara lain, setelah melakukan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu 1. Menentukan unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. 2. Mampu menanggapi buku fiksi dan non-fiksi. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan bahas satu persatu apa saja yang menyangkut unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsur buku fiksi meliputi bagian 1. Cover buku, 2. Rincian subbab buku, 3. Judul subbab, 4. Tokoh dan penokohan, 5. Tema cerita, 6. Bahasa yang digunakan, 7. Penyajian alur cerita. Baik, untuk yang cover buku, koper atau sampul buku adalah salah satu kulit buku bagian luar yang terdiri dari judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan gambar yang mewakili isi. Untuk rincian subbab buku dalam buku non-fiksi adalah sebuah informasi perihal isi dari sebuah subbab dalam buku non-fiksi. Adanya rincian subbab, para pembaca dapat mengetahui gambaran umum tentang informasi yang akan dijabarkan pada bagian subbab yang bersangkutan. Judul subbab buku adalah satu judul setiap bab. Judul ini adalah gagasan utama bab atau materi yang akan dipelajari. Tokoh adalah orang atau karakter dalam suatu cerita atau karya sastra. Sementara penokohan adalah watak atau karakter atau sifat dari tokoh tersebut dalam sebuah cerita. Tema adalah ide yang mendasari suatu cerita, sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptanya. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari cerita dan memiliki kedudukan yang dominan sehingga dapat mempersatukan unsur secara bersama-sama dalam membangun sebuah cerita. Bahasa yang digunakan pada buku fiksi adalah bahasa kiasan atau bahasa konotatif. Pengertian bahasa kiasan adalah bahasa yang maknanya berbeda dengan makna atau rangkaian kata yang sebenarnya. Penyajian alur cerita dalam buku fiksi meliputi ada tahap pengenalan atau orientasi, ada tahap pemunculan konflik, ada tahap konflik memuncak, ada tahap konflik menurun atau anti klimaks, dan ada tahap penyelesaian. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembahasan untuk unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi meliputi cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisannya.
Untuk pembahasan koper buku, rincian subbab buku, judul subbab buku, isi buku, dan cara menyajikan isi buku itu sama yang dijelaskan pada buku fiksi. Jadi kita langsung masuk pada bahasa yang digunakan serta sistematika penulisannya. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah bahasa lugas atau bahasa yang denotatif. Sehingga pembaca bisa langsung paham langsung apa makna dalam tulisan tersebut. Sistematika penulisan untuk buku non-fiksi antara lain sampul, halaman judul, hak cipta, kata pengantar, daftar isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau sub-sub, glosarium, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Baiklah, sekarang kita akan membahas bagaimana menanggapi buku fiksi dan non-fiksi. Langkah-langkah menyusun tanggapan buku yang dibaca, baik buku fiksi maupun non-fiksi adalah 1. Jenis buku dilihat dulu. Jenis atau bentuk buku itu dilihat apakah roman, novel, biografi, atau yang lain. Selain itu, seorang resentator menyebutkan juga buku tersebut buku fiksi atau buku non-fiksi. Kedua, keaslian ide. Buku itu apakah benar-benar merupakan karya asli dari pengarangnya atau merupakan jiplakan dari buku lain yang pernah terbit. Yang ketiga adalah tentang bentuk. Bagaimana mengenai bentuk atau format dari buku itu? Apakah bentuknya, kertasnya, ilustrasi covernya, jenis huruf yang dipakai, dan sebagainya. Yang keempat adalah isi dan bahasa. Di sini yang dilihat adalah untuk buku fiksi. Dilihat dari segi isi, resentator perlu memperhatikan unsur-unsur intrinsik untuk buku fiksi, yaitu tentang tema, alur, perwatakan, sudut pandang, dan sebagainya. Bahasanya pun dalam buku itu, yaitu buku fiksi, dapat ditinjau dari segi struktur kalimat, gaya bahasa, ungkapan, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan untuk buku fiksi memakai bahasa sehari-hari yang segar, tidak menjemukan, mudah dimengerti oleh pembaca. Yang terakhir adalah simpulan. Akhirnya seorang penulis resensi harus dapat menyimpulkan apakah buku itu baik dan perlu dibaca atau tidak. Apa saja yang perlu dilihat dalam resensi? Yaitu menulis data buku yang dibaca, menulis ikhtisar isi buku, mendaftar butir-butir yang merupakan kelebihan dan kekurangan buku, menuliskan pendapat pribadi sebagai tanggapan atau isi buku, dan memadukan ikhtisar dan tanggapan pribadi ke dalam tulisan yang utuh. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.